Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bang dan SF. Nah, dalam video kali ini saya akan mereview semua ikan-ikan yang ada di Galeria. Jadi kurang lebih dalam video kali ini itu saya akan menjelaskan bahwasannya perkembangan ikan cana maru yang saya sedang progres itu perkembangannya seperti apa dan treatmentannya seperti apa juga kawan-kawan akan tahu. Walaupun sebenarnya dalam video-video sebelumnya juga kita sudah jelaskan ya mengenai treatmentan yang untuk dalam video yang kita buat itu nggak ada rahasia-rahasia, karena biar kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, dan kita sama-sama penghobi juga bisa ikut memeriahkan dan bisa ikut juga mentreatment ikan kita, dan tujuan kita sama, yaitu kesenangan dalam hobi memelihara ikan cana. Nah, dalam video kali ini khususnya kita akan bahas baik itu dari size ikan cana maru yang besar maupun yang kecil. Nah, dalam video sebelumnya juga kita sudah jelaskan semua treatmentan baik itu dari cabung, baik itu dari bunga, baik itu dari mata, baik itu dari barnya itu bisa tegas gitu ya, bisa kita bilangnya itu hitam pekat gitulah. Kalau ibarat tebal itu gimana genetik si ikan, ketebalannya seperti apa, bentukannya seperti apa, itu berdasarkan lokality juga. Nah, tapi yang di sini kita bahas itu khusus maru, baik itu maru yang kawan-kawan pelihara khususnya sama seperti kita, yaitu YS ataupun cana maru dalam varian red gitu ya. Nah, semuanya sama sih dalam treatmentannya, cuma dari varian warnanya aja yang berbeda, tapi untuk treatmentannya itu hampir sama semua. Dan untuk tingkat kemudahannya itu berdasarkan karakter ikan itu sendiri, karena untuk mendapatkan ikan yang cabungnya banyak dengan cara yang mudah itu memang genetik si ikan itu emang karakternya cabungnya emang cepat keluar, terus banyaknya itu juga cepat. Karena dalam semua ikan itu ada juga kita sering temui si ikan itu cabungnya itu ngacak ya, dia seringnya di atas dulu, ataupun dia seringnya di bawah dulu, atau dia seringnya di depan dulu gitu. Itu berdasarkan karakter si ikan tersendiri itu maunya gimana, karena dalam kurang lebih komplotan ikan-ikan yang kita pelihara itu enggak semuanya rata. Untuk ikan yang pertama nih bisa kita jelaskan dalam video kemarin, kawan-kawan bisa tahu, bisa cek videonya. Nah, itu cabungnya atau bunganya itu ini sudah ke depan tuh. Nah, ini sudah mulai ke depan tuh, udah mulai rapi juga di setiap barnya ya. Nah, karakter ikan ini cenderung mudah dalam beradaptasi. Kedua, untuk bunganya itu bisa rapi, dan karakternya itu bunganya itu dia tumbuhnya itu dari belakang, terus dia munculnya itu dari bagian atas. Nah, dari bagian atas, nah kurang lebih seperti ini, dari belakang terus di bagian atas tuh ya. Nanti lambat laun dia bakalan ke area depan. Nah, itu pun perlu waktu, karena karakter ikan ini yaitu untuk bunga yang bagian depan itu cukup agak lama ya. Ini juga belum tebel nih, tapi dia udah mulai kurang lebihnya ngunci lah untuk segini mah gitu. Kita tinggal mempekatkan di bagian-bagian sisi-sisi cabungnya. Nah, kita pindah ke bawah. Nah, untuk bagian bawah ini dia cana maru juga. Nah, ini cenderungnya itu di bagian bawah dia. Nah, cenderungnya itu dia di bagian bawah untuk cabungnya. Nah, ini pun di bagian belakang ya. Nah, ini awal-awal itu di bagian bawah dulu untuk cabungnya. Nah,
terus dia mulai lambat laun ke area atas. Nah seperti ini. Nah tuh ya. Nah dia lebih banyaknya itu di bagian tengah, tuh lebih banyak di bagian tengah, tapi dia dari bawah dulu ini karakter ikan ini. Nah untuk barnya sendiri, dia barnya kurang lebih bar-bar yang agak pudar. Nah makanya karakter ikan yang barnya pudar itu biasanya di area tengah itu banyak suka ngumpul cabung-cabung. Kalau ikan-ikan tebal itu biasanya cabungnya itu kadang suka di bagian kanan yang banyak, bagian kirinya enggak banyak gitu. Gimana ini sih ya, menurut kita pencahayaannya gitu, dia arahnya lebih cenderungnya treatmentnya ke arah mana cahayanya, entah kanan maupun kiri, kurang lebih seperti itu. Kita juga bisa ngeraba-raba sih ya, karena sebenarnya ini bukan karena cahaya juga, bukan karena cahaya. Kita mentreatment itu tanpa cahaya ya. Nah ini kita menggunakan settingan polosan. Nah, settingan polosan, tidak menggunakan cahaya, kita matikan lampunya 24 jam. Ini pas kita mau konten aja deh. Lampu kita hidupkan. Nah kita pindah ke area sini. Area sini juga sama, area sini juga sama ikannya. Nah kalau ini karakternya itu di bagian bawah tuh, bagian bawah ya, tuh di bagian bawah. Nah untuk ikan-ikan di sini itu cenderungnya itu dia mulai muncul di area belakang dulu. Nah kurang lebih seperti ini. Ikannya mental oke, karena kita ngasih makan setiap hari. Nah untuk yang ini mentalnya juga oke nih ya, mentalnya juga oke. Tuh cabungnya ya, cabungnya. Nah kalau ikan ini di area depan, dia mulai cabungnya tuh di area depan. Nah baru ke belakang tuh cabungnya ya, tuh cabungnya. Nah tapi untuk ikan ini dari warna itu bagus, dia basic warnanya bagus, sudah bagus. Jadi kuning. Ikan ini sama ikan ini basic warnanya bagus, jadi tinggal kita poles untuk cabungnya agar bisa bagus lah, bisa banyak gitulah. Kalau mental oke, karena kita ngasih makan setiap hari. Kita menggunakan makanan yaitu pelet. Nah kita menggunakan pelet. Kalau pelet nggak ada patokannya. Kalau kawan-kawan punya pelet yang kawan-kawan sudah beli, ya monggo gunakan pelet itu. Kalau kawan-kawan belum beli, ya monggo tinggal beli pelet apa aja. Yang penting ini sih ya, cahaya kawan-kawan jangan gunakan cahaya. Terus penggunaan air bening. Nah ini baru kita kuras nih ya, ini baru kita kuras kurang lebih kemarin kita kuras. Yuk kita pindah ke area yang ikan-ikan kecil. Nah ikan-ikan kecil di sini kawan-kawan bisa lihat. Untuk ikan yang ini itu karakternya masih labil ya, warnanya masih labil. Terus ini baru kita ganti air nih, pop air. Nah tuh di area belakang tuh cabungnya tuh di area belakang ya, tuh di area belakang cabungnya, tuh di area belakang ya cabungnya ya. Nah di area belakang. Nah ini juga sama, ini juga sama di area belakang. Di area belakang tuh cabungnya di area belakang tuh ya, bisa kawan-kawan lihat tuh di area belakang. Nah ini masih ukuran di 15 sentinan. Nah kita ke bawah juga sama tuh ya. Kita menggunakan air bening. Selain nantinya kita mentreatment si batiknya biar bisa nyampe besar seperti ini, terus juga cabungnya juga bisa terbentuk. Nah kurang lebih seperti itu. Nah untuk makanan sama, pelet, kita menggunakan pelet.
Bang, kok ikan menggunakan pelet tapi perutnya buncit sih? Karena kita menggunakan pelet itu ngasih makannya setiap hari yo. Setiap hari itu 3 kali, pagi, siang, sama sore. Kurang lebih seperti itu, tanpa puasa. Nah, kalau ada jeda puasa itu ya seperti ini. Kita baru ganti air, itu kita puasa. Kita puasakan ikannya selama 3 hari. Baru kita nantinya kita kasih makan, karena air baru itu takutnya mengotori tempatnya nantinya. Terus juga ikan nafsu makannya biar kita tambahkan lagi ya dengan adanya puasa itu, dengan kita treatment puasa itu. Nah, nantinya sih makan itu nggak ada yang tersisa di sini, di area atas tuh dia langsung memakannya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perawatan airnya gitu loh. Untuk lampu kita mati, full total mati. Nah, bisa kawan-kawan lihat di sini ada tanaman ya, ada tanaman itu enggak berpengaruh karena ada cahaya juga yang masuk. Kalau siang itu akhirnya ya masih bisa hidup bertahan gitu ya, walaupun pertumbuhannya enggak selebat kalau kita menggunakan lampu 24 jam. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk air itu kita menggunakan air bening, full air bening sampai dia besar nantinya seperti ikan-ikan yang disono. Full air bening tanpa adanya otak-atik ketapang, walaupun kita juga sebenarnya menyediakan ketapang di sini. Nah, ketapang ini khusus di momen-momen tertentu. Nanti kita akan jelaskan mengenai ketapang ini, di size berapakah ikan ini bisa kita kasih ketapang, terus di posisi anatomi seperti apa kita menggunakan air ketapang. Nah, oke. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, updatean terbaru mengenai ikan-ikan sana yang ada di galeri ya, kurang lebihnya seperti itu, dan mudah-mudahan bisa menghibur dan menginspirasi untuk kawan-kawan yang masih hobi di ikan cana ya. Terus jalani, terus kasih makan ikannya, terus rawat semuanya, baik itu rawat air gitu ya, rawat ikannya terutama gitu ya, agar nantinya ikan-ikan yang kawan-kawan sudah miliki itu benar-benar ikan kesayangan kawan-kawan, dan mudah-mudahan bisa terjual laku mahal gitu ya. Yo, mudah-mudahan ini menjadi acuan buat kawan-kawan, karena masih banyak ya treatment-treatmentan yang belum kita ketahui, karena ikan ini termasuk ikan yang treatmentannya itu belum pakem, karena semua orang itu masih penasaran loh, treatment ini seperti apa, treatment itu seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita sharing-sharing saja, nggak ada maksud buat menggurui juga. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.